memberikan kepada kita makanan seperti buah, ya makanan-makanan yang halal, menggunakan tempat mereka, menggunakan piring atau baskom atau rantang milik mereka atau panci misalnya. Hukum asalnya boleh kita ambil, boleh kita gunakan, ya, dan bukan najis. Namun apabila diketahui, apabila diketahui bahwa tempat itu ada najisnya, maka tidak boleh digunakan kecuali dicuci terlebih dahulu. Tidak boleh digunakan kecuali dicuci terlebih dahulu. Bagaimana ini masalahnya? Orang-orang non-muslim itu berbeda-beda. Ada yang mereka menjaga kebersihan. Sekarang banyak non-muslim yang tidak mau makan makanan yang diharamkan dalam Islam seperti babi atau daging-daging yang jelas madaratnya. Banyak sekarang non-muslim yang tidak mau makan itu. Mereka lebih memilih makanan-makanan yang bagus, yang sehat, yang dimakan oleh orang-orang muslim. Mengapa? Karena mereka tahu ternyata makanan-makanan itu berbahaya. Sehingga mereka juga karena perkembangan zaman, mereka tahu apa yang diajarkan di dalam Islam itu bagus, begitu. Akhirnya mereka tidak makan. Dan mereka bersih, menjaga kebersihannya, tidak najis. Yang seperti ini diperbolehkan menggunakan bejananya, embernya, pancinya, atau apa saja yang biasa kita saling meminjam, ya, diperbolehkan. Tapi ada di sana sebagian, mungkin di daerah tertentu, yang memang mayoritas masyarakatnya berkecimpung dengan perkara yang najis. Sampai ada pasar itu, di situ dijual semua hewan-hewan yang kotor, ular, tikus, kucing. Naudzubillah, ada juga di situ babinya, anjingnya, dan apa-apa semuanya yang haram dan najis. Kalau kita tinggal di daerah situ atau berkunjung, maka hukum asalnya mereka itu tempat-tempatnya dipenuhi dengan najis, maka tidak boleh kita gunakan. Misalnya ada ember lalu kita langsung berwudu di situ, tidak boleh. Sampai ember tersebut kita cuci terlebih dahulu dan kita yakin bahwa ini sudah tidak ada najisnya, baru boleh kita gunakan. Ya. Baik. Dalilnya li hadis Abi Sa'labah Al-Khushani. Di dalam hadis seorang sahabat yang bernama Abu Sa'labah Al-Khushani, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli alkitab afana'kulu fi aniyatihim. Wahai Rasulullah, jadi dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini nanti kita dapat ilmunya. Wahai Rasulullah, kami ini tinggal di negeri ahlul kitab. Ahlul kitab itu kalau tidak Nasrani, Yahudi, orang non muslim. Kami tinggal di negeri ahlul kitab, ya. Apakah kami boleh makan dari wadah, dari tempat-tempat mereka? Ya, namanya tinggal di negeri mereka, pasti kalau mau belanja, beli makanan misalnya, atau beli apa, mereka akan menjual dengan tempat mereka, ya kan? Mau beli beras, berasnya dari tempat mereka. Mau membeli kurma, kurmanya dibungkus dengan bungkus mereka, ditakar dengan tempat mereka yang mereka miliki. Demikian pula jika kita makan, kita memakan menggunakan tempat mereka kebanyakannya. Apakah kami boleh makan dari wadah dan tempat-tempat yang mereka miliki ya Rasulullah?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Jangan kalian makan darinya kecuali kalian tidak mendapati ada yang lain. Jadi kalau ada yang lain, ya memang kita lebih pilih yang lain. Tapi jika tidak kalian mendapati ada yang lain, maka sebelum makan, kata Nabi, faghsiluha, dicuci terlebih dahulu. Ya, dicuci terlebih dahulu, summa kulu fiha. Kemudian silahkan makan dari tempat itu. Ini lebih hati-hati lagi. Baik. Dari hadis ini menunjukkan bahwa asalnya diperbolehkan, tapi lebih afdol dihindari, lebih bagus dihindari. Kalau memang tidak bisa dihindari, maka boleh ya menggunakan bejana mereka, boleh menggunakannya. Nah, dan lebih bagus apabila dicuci terlebih dahulu lalu kemudian digunakan, ya. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kita bisa mengambil pelajaran di dalam hadis tadi bahwa hukum asal menggunakan bejana mereka, saya ulangi, itu boleh, ya, terlebih dalam kondisi ya tidak ada selain itu, boleh. Berarti tidak haram secara mutlak, ya, tidak dilarang. Baik, tidak dilarang. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil di sini adalah seorang muslim hendaknya berhati-hati, tidak bermudah-mudahan. Baik, menjaga kesuciannya, hati-hati tapi tidak berlebihan. Coba kita lihat di situ. Bukan berarti hati-hati tidak mau sama sekali, tidak mau sama sekali menggunakan. Hati-hati, ya, daripada nanti ada mungkin kita ragu ada kotorannya, najis atau tidak, lebih baik dicuci terlebih dahulu baru digunakan. Itu lebih hati-hati. Yang lebih hati-hati, kalau ada yang lain, jangan sembarangan langsung menggunakan tempat mereka. Ya, kenapa? Karena tempat yang mereka miliki itu ada kemungkinan. Jika sesuatu ada kemungkinan, berarti itu menimbulkan keraguan-raguan, ya, keraguan-raguan dalam hati seorang. Selama masih meragukan, maka dicuci. Kalau sudah yakin bahwa ini bersih, jelas kita lihat, ya, maka tidak mengapa digunakan. Baik. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi ayyakuna ahluha ghairu ma'rufin bi mubasharatin najasah fa innahu yajuzu istimaluha. Namun apabila tidak diketahui bahwa tempat tersebut najis, ya, tidak diketahui artinya tidak nampak, tidak terlihat bahwa tempat itu najis, dan mereka bukan orang-orang yang selalu, ya, memakan dan bekerja di tempat-tempat yang najis seperti sebagian tempat, ya, yang memakan hewan-hewan yang najis, memperjualbelikannya. Nah, itu jelas najis. Tapi jika tidak, mereka orang yang bersih, tinggal di perkotaan, kemudian bertetangga dengan kita, ya, dan kebanyakannya mereka orang-orang yang berpendidikan dan tahu yang bersih dan yang tidak bersih. Baik, maka tidak mengapa kita gunakan tempat mereka. Karena apa? Kita yakin
bahwa tempat ini bersih, kan gitu. Yang mengkhawatirkan itu jamaah rahimakumullah, jika daerah itu memang dikenal orang-orangnya kotor, ya, dan memakan makanan yang najis. Demikian pula pekerjaannya pekerjaan yang demikian. Li'annahu sabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadul ma' lil wudu' min mazadati imra'atin musyrikah. Karena ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka mengambil air wudu, di sini. Mereka mengambil air wudu dari gentong, dari tempat yang dimiliki oleh seorang wanita yang musyrikah. Seorang wanita yang musyrikah, kafir. Itu kan tempat bejana. Baik, di situ ada airnya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan airnya dan berwudu bersama para sahabat. Mengapa beliau melakukan itu? Karena beliau mengetahui bahwa bejana ini, ya, itu suci. Bejananya suci dan tidak ada najis padanya. Dan orang ini tidak dikenal dengan perbuatan-perbuatan yang kotor, ya, atau melakukan sesuatu pekerjaan yang mengandung najis, tidak. Maka ini sebagai dalil bolehnya menggunakan tempat mereka. Baik. Wa li anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'am ahli alkitab wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim. Dan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan dan menghalalkan makanannya ahlul kitab kepada kita, ya. Makanannya ahlul kitab itu orang Yahudi atau Nasrani yang mereka masak, yang jelas itu adalah daging yang halal atau makanan-makanan yang halal selain daging, maka hukum asalnya boleh. Allah berfirman wa ta'amuhum hillul lakum. Nah, dan makanan yang mereka bikin itu halal untuk kalian, kata Allah. Ahlul kitab, ya, ahlul kitab itu orang Yahudi atau Nasrani yang mereka memang diberi kitab, ya, sehingga apa? Menunjukkan bahwa hukum asalnya apa yang mereka bikin itu boleh, selama itu jelas jamaah rahimakumullah adalah daging atau makanan yang halal, bukan daging yang diharamkan. Kalau ada yang bertanya bagaimana sembelihannya itu, orang Nasrani, ya, orang Kristen misalnya atau orang Yahudi potong ayam, ya, potong ayam kan harus bismillah itu, iya, harus bismillah. Ini mereka, apa yang mereka baca, iya kan? Berarti kalau kita makan makanan mereka, berarti memakan makanan yang tidak diucapkan bismillah. Jamaah rahimakumullah, ya. Kalau kita tahu dia menyembelihnya tidak bismillah, tidak bisa dimakan. Kalau kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu hukum asalnya, ya, sembelihannya orang muslim, kalau ada yang potong ayam orang muslim atau orang ahlul kitab baik Yahudi atau Nasrani, itu kalau mereka menyembelih ayam atau apa saja yang halal itu sah sembelihannya, karena mereka ada kitabnya juga turun. Ya, mereka kafir karena tidak mengikuti Al-Quran, itu saja. Baik, tapi sembelihannya boleh dimakan. Kata para ulama, karena mereka ini di dalam ajaran mereka menyembelih itu pada dasarnya mengucap bismillah. Orang-orang ahlul kitab itu dari dahulu, ya. Namun adapun orang-orang yang tidak membacanya, ya, itu
memiliki hukum-hukum tersendiri. Jangankan orang ahlul kitab, orang muslim saja masih banyak, ya kan, yang mungkin menyembelih tidak bismillah, masih banyak. Sehingga itu masalah individu, personal, baik itu orang muslim ataupun non muslim dari ahlul kitab. Kalau diketahui dia menyembelih tidak bismillah, jangan dimakan walaupun muslim. Iya, ada orang muslim di Sampinta, ya, langsung saja potong ayam, tidak bismillah. Ya, bagaimana mau bismillah? Itu rokoknya di sini. Ya, kita tidak tahu, ya, tidak bismillah sama sekali, langsung saja. Tuh, kita tahu, kita tanya tidak bismillah kita tadi. Oh iya, tidak bismillah. Nah, selesai. Walaupun dia muslim, kita tidak makan sembelihannya karena dia tidak bismillah. Apalagi yang non muslim. Tapi jika kita tidak tahu, jamaah rahimakumullah, kembali kepada hukum asalnya. Semua muslim itu ketika menyembelih dia bismillah. Jadi tidak perlu ditanya, datang ke pasar apa ayam, bismillah kita di ini, tanya semua, ya, tidak perlu. Kenapa? Karena dihukumi sebagai potongan yang halal. Demikian pula ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa makanan mereka ahlul kitab juga halal. Baik, jadi kalau hukum asalnya halal, tidak boleh yang halal diharamkan, ya, tidak boleh yang halal diharamkan hanya karena ragu-ragu. Saya ragu ini kayaknya tidak bismillah ini. Itu kan ragu, hanya ragu saja, benar atau tidak, benar atau tidak, kan begitu, ya. Tapi hukum asalnya apa? Halal. Berarti yang lebih kuat yang halal, sedangkan yang ragu tadi itu tidak kuat karena ragu. Kata para ulama dalam kaidah fikih, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa digeser, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Nah, jadi orang kalau menuduh tapi masih ragu-ragu, tidak bisa. Ya, kembalikan kepada hukum asalnya. Oh, halal, halal. Kecuali yakin, benar-benar yakin bahwa itu haram, baru dia bilang ini haram, saya tahu sendiri. Dia tidak potong tadi itu, dia langsung pukul kepalanya misalnya, ya, itu haram misalnya. Saya lihat, ya, itu kambing tidak dipotong, tapi kambing ditabrak sama mobil, langsung dia masak misalnya, kan jelas itu haram. Nah, kalau seperti itu maka tidak dimakan, ya. Dalam pembahasan kita jamaah rahimakumullah itu berkaitan tempat makannya, ya. Jika makanannya halal, bagaimana dengan tempatnya saja? Hukum asalnya halal sampai terlihat apabila ada najis. Di zaman Nabi ada seorang anak kecil yang biasa membawakan hadiah kepada Rasulullah, makanan. Kadang membawakan roti, ya, kadang membawakan gandum, ya, gandumnya berisi apa ini namanya, ada minyak zaitunnya, ya, yang sudah difermentasi semacam selai, lalu dibawakan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah makan. Padahal anak kecil ini adalah dari keluarga Yahudi, tetangga Rasulullah orang Yahudi. Karena di kota Madinah itu banyak orang-orang Yahudi yang mereka, ya, sebelum datangnya Rasulullah mereka beragama Yahudi. Mereka sengaja tinggal di kota Madinah karena di dalam kitab Taurat itu disebutkan Rasul yang terakhir ini nanti ke sini, gitu. Jadi mereka datang di situ menunggu. Ya, ternyata yang datang bukan dari Bani Israel, dari orang Arab, sehingga mereka tidak mau beriman. Di situ jamaah, tetangga-tetangga Rasulullah itu ada orang Yahudi, biasa datang membawakan makanan dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bejana-bejana
yang dimiliki oleh orang-orang non-muslim. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan tempat yang terbuat dari kulit. Tadi itu tempat-tempat secara umum, plastik atau apa namanya, tanah liat dan lain-lain. Sekarang khusus bagaimana itu tempat yang terbuat dari kulit hewan. Ya, hewan yang seperti apa yang diperbolehkan? Apakah jika kulit sudah dikeraskan dan istilahnya sudah dikeringkan, disamak, berarti suci atau ada rinciannya? Para ulama juga menjelaskan perkara tersebut. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, jildul mayyitati idza dubigha tahura wa jaza istimaluhu. Kulit hewan yang sudah mati, baik dia hewan disembelih atau tidak disembelih, mati jadi bangkai, itu boleh dipergunakan apabila sudah dikeringkan, disamak, dijemur. Nah, itu caranya ada, ya, mengeringkan dan menyamak kulit itu ada caranya. Nanti disebutkan di sini. Jika sudah menjadi kulit yang kering dan tersamak kulitnya, maka boleh digunakan untuk bejana atau untuk kerajinan tangan yang lain, boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Baik, kulit apapun, ya, kulit hewan yang telah disamak sudah bersih, ya, dan dikeringkan, maka kulit itu, kata Nabi, sudah menjadi suci kulitnya. Ini dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Muslim. Juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitah. Beliau melewati seekor kambing yang sudah mati. Faqala, maka beliau pun berkata, halla akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bihi. Mengapa mereka tidak mengambil kulitnya, kemudian mereka keringkan kulit itu, lalu bisa diambil manfaatnya, jangan dibuang begitu saja, kata Nabi. Ini apa? Kambing yang sudah mati, berarti bangkai. Tapi Nabi mengatakan kulitnya saja diambil, lalu dikeringkan, disamak namanya, lalu digunakan, dimanfaatkan. Maka mereka mengatakan, innaha maitah, ini kambing sudah bangkai ya Rasulullah, jadi tidak ada yang mau ambil. Qala, maka Nabi mengatakan, fa innama haruma akaluha, yang tidak boleh itu dimakan dagingnya, kata Nabi, tapi kulitnya bisa digunakan untuk kerajinan. Nah, di sini wa hadza fima idza kanatil maitah mimma tahilluha dzakah wa illa fala. Tapi Bapak Ibu sekalian, di sini ada batasannya. Yang boleh diambil kulitnya itu adalah hewan, ya, yang hukum asalnya boleh dimakan. Nah, itu hukum asalnya boleh dimakan, boleh disembelih lalu dimakan. Apabila tidak, maka ya kulitnya itu masih dihukumi sebagai bangkai yang najis, yang tidak diperbolehkan. Baik, berarti seperti kulit sapi boleh,
karena boleh dimakan kambing kulitnya, walaupun hewan ini mati tanpa disembelih karena sakit atau apa, jangan langsung dikubur. Kalau memang ingin mengambil manfaatnya, ambil kulitnya, diperbolehkan, ya. Tapi ingat, kulitnya ini bukan untuk dimakan. Itu kulitnya dipergunakan untuk kerajinan, bukan untuk dimakan. Yang haram itu memakannya, ya. Yang haram adalah memakannya. Amma syi'ruha fahuwa tahir. Adapun rambutnya, ya, rambut atau bulu-bulu hewan itu maka suci. Ya, misalnya ada domba. Domba ini kan biasa digunakan untuk kerajinan pakaian, ya, untuk menghangatkan di daerah-daerah tertentu menjadi kain wol untuk baju, maka diperbolehkan itu. Baik, syi'rul maitatil mubahatil akl fi halil hayah wa amma al-lahmu fa innahu najasun wa muharramun akluhu. Adapun dalam kondisi bangkai, maka yang boleh diambil hanya satu tadi apa? Kulit, dua rambut atau bulunya. Namun yang diharamkan itu daging, ya. Daging ini tidak bisa diambil. Nah, karena itu najis dan tidak boleh juga dimakan. Barakallahu fikum. Di dalam Al-Qur'an ayat 145 dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Tidak boleh kalian makan apabila mayit. Apabila mayit, maksudnya mayit itu bangkai, boleh. Atau darah yang masfuh, darah yang mengalir itu nggak boleh dimakan. Karena darah itu ada dua. Darah yang mengalir itu darah yang tidak boleh dimakan dari hewan-hewan ternak. Walaupun apa? Dari kambing atau apapun itu tidak boleh. Darahnya tidak boleh dimakan. Kalau yang mengalir, ya. Apa kalau kita namanya? Itu. Ya kan? Itu tidak boleh. Tapi kalau darah yang tidak mengalir, ya jamaah rahimakumullah, hati itu istilahnya di dalam apa namanya? Di dalam bahasa Arab juga dimasukkan kategori darah, tapi dia tidak mengalir, kabid, ya. Nah, karena apa? Banyaknya di dalam itu fungsi-fungsi untuk mengalirkan darah, jantungnya, ya, seperti itu. Itu maksud kategori darah, tapi bukan darah mengalir. Itu tidak mengapa. Atau sumsum, ya, atau apa yang berada di pertengahan tulang rusuk, ya, yang di situ, semacam darah, namun bukan darah yang mengalir. Yang tidak boleh itu adalah darah yang mengalir, walaupun dikumpulkan, dibekukan menjadi seperti hati, lalu dimakan, itu tidak boleh. Ini dalam surat Al-An'am. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, daging babi, fa innahu rijsun. Daging babi ini kata Allah najis, ya, dan kotor, tidak boleh dimakan. Ya. Baik. Kemudian setelah itu, bagaimana caranya kita membuat wadah atau tempat dari kulit yang sudah disamak? Bagaimana itu kulit yang disamak? Para ulama menjelaskan, wa yahsulu dabghu bi tanzifil ada wal qadar alladhi kana fil jildi biwasitati mawadin tudaf ila al-ma' kal milah wa ghairi aw bin nabatil ma'ruf kal qarat aw al ar'ar ur'ur wa nahwihima.
Cara membersihkan dan menyamak kulit itu dengan cara dibersihkan kotoran yang ada pada kulit itu, darahnya atau kotoran-kotoran yang ada di situ, ya, yang ada di kulit, dengan menggunakan ya bahan-bahan yang bisa membersihkan, ya, sampai menghilangkan baunya, seperti garam atau tumbuhan-tumbuhan tertentu yang digunakan, seperti al-qarat dalam bahasa Arab atau ur-ur, di sana digunakan. Ya, kita biasa kapur, ya, kapur itu diolesi supaya benar-benar bersih. Garam, ya, itu juga bisa digunakan untuk menyamak. Setelah itu baru bisa digunakan untuk tempat atau wadah atau barang-barang, ya, kerajinan tangan. Wa amma ma la tahilluhu dzakah fa innahu la yathur. Adapun hewan yang tidak bisa dimakan dan tidak bisa disembelih, maka ini tidak bisa suci walaupun digunakan dengan berbagai cara, ya. Wa ala hadza fajildur hirrah wa madunaha fil khilqati la yathuru bid-dabagh. Oleh karena itulah kulit kucing, kalau ada kulit kucing tidak akan bisa suci, karena hukum asalnya dia tidak bisa digunakan untuk dimakan dan lain-lain. Tidak bisa, tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dimakan, ya, atau hewan-hewan yang lainnya, ya, apalagi tikus, ya, ini jelas tidak bisa digunakan. Baik, walau kana fi halil hayah tahiran, walaupun kucing atau yang semisal dengan kucing yang tidak bisa dimakan, ya, ketika masih hidup ini bukan najis, tapi ketika sudah jadi bangkai najis, kan begitu. Nah, ketika dia sudah menjadi bangkai, itu bangkainya najis dan tidak bisa disucikan karena bukan hewan yang bisa disembelih. Taib. Wajildu ma yahrum akluhu walau kana tahiran fil hayah fa innahu la yatur bid-dibagh. Maka kulit hewan-hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, tidak diperbolehkan untuk dimakan, ya, walaupun ketika hidupnya itu suci, tapi tidak akan bisa suci apabila telah mati menjadi bangkai, ya, walaupun disamak kulitnya tidak bisa tetap suci. Kesimpulannya jamaah rahimakumullah, hewan itu kalau sudah mati hukum asalnya apa? Mayit, bangkai, gitu ya. Maka kalau hewan yang mati ini termasuk hewan yang bisa dimakan, maka kulitnya bisa disucikan dengan cara disamak, didibag, ya, dikeringkan dan lain-lain. Tapi jika hewan itu hewan yang tidak boleh dimakan, diharamkan untuk dimakan, maka bangkainya, ya, kulit dari bangkai itu tidak bisa disucikan, dengan menggunakan samak atau dikeringkan. Dari sini berarti kita bisa mengembangkan ilmu kita. Kalau ada kulit-kulit dari hewan-hewan buas atau hewan yang tidak bisa dimakan, berarti itu kulitnya apa? Najis. Berarti tidak boleh itu punya karpet misalnya dari kulit macan, dari kulit singa misalnya, tidak bisa. Ya, punya jaket dari kulit apa? Biasanya jaket, ya, misalnya dari kulit serigala misalnya, ya, tidak bisa. Tapi yang diperbolehkan dari hewan-hewan yang hukum asalnya halal untuk dimakan, ya, kulit misalnya kulit domba, ya, kulit
sapi itu boleh untuk dipergunakan. Nah, jika kulitnya diambil dari bangkainya, ya, bangkai hewan yang bisa dimakan asalnya, kulitnya ini hanya boleh untuk kerajinan, tidak bisa dimakan. Tapi jika kulitnya diambil karena disembeli, ini ya, misalnya kulit sapi, kita ambil kulit sapi karena sebelumnya disembeli, maka kulitnya juga boleh dimakan. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Ya, maka untuk lebih hati-hati sebelum kita menggunakan kerajinan kulit, itu kita harus tahu ini kulit terbuat dari apa. Jangan hanya lihat cantiknya dan mahalnya, ternyata terbuat dari kulit hewan yang najis. Tidak bisa jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, banyak itu dompet, sabuk pinggang yang terbuat dari kulit-kulit hewan yang tidak bisa dipergunakan. Ada sabuk pinggang dari ular, kulit ular. Ada dompet dari kulit babi. Nah, itu ada kodenya itu. Ya, cirinya ada titik-titik tiganya di kulitnya. Nah, itu juga najis. Jadi hati-hati. Ya, harus jelas bahwa ini terbuat dari kulit hewan yang diperbolehkan, sapi, kambing atau yang lain. Apalagi dipergunakan untuk tempat makanan dan tempat minuman. Itu dia pembahasan kita, ya, berkaitan dengan tempat-tempat yang dipergunakan. Ini mungkin yang bisa kita baca. Insyaallah pertemuan akan datang itu kita akan membaca dan membahas, ya, tentang adab dan hukum qadaul hajah, buang hajat, ya, baik buang hajat besar ataupun kecil. Nah, di sana ada ilmunya yang menjadikan kita itu terlindungi dari keburukan dan terlindungi dari, ya, hal-hal yang najis. Nah, karena bukan sepele itu. Jika kita ada ilmunya, insya Allah pahalanya juga akan tinggi dan lebih terjaga kesuciannya. Nah, orang yang tidak menjaga kesuciannya, walaupun hanya masalah buang air kecil, dalam masalah kencing, itu sampai disebutkan Nabi, ya, ada orang disiksa dalam kuburnya, kata Nabi, ketika beliau lewat sedua kuburan. Kata Nabi SAW, ini penghuninya disiksa, yang ini juga disiksa, dua-duanya sedang disiksa. Tapi mereka disiksa bukan karena dosa besar. Maka para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Yang pertama, ya, dia suka adu domba, suka mengadu domba, ya, suka cerita di sini cerita, nanti di sana cerita lagi, ya, akhirnya di sini marah, di sana juga marah. Karena sama-sama marah, akhirnya bermusuhan. Ini orang suka begitu, jadi dia mendapat siksa. Kalau yang satu, adapun yang satu, dia tidak menjaga kencingnya. Kalau buang air kecil, tidak memberi penutup. Dalam penafsiran lain, ya, tidak menjaga percikannya. Jadi terkena dia itu kotorannya, ya, najisnya. Sehingga apa? Sholatnya juga tidak sah, karena dia tidak menjaga kebersihan dan kesucian ketika buang hajat. Nah, itu menunjukkan jamaah, pembahasan kita selanjutnya nanti juga pembahasan yang penting, yang ada nilai-nilai Islam dan pahala-pahala besar di dalamnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, kemampuan dan hidayah serta taufik, agar kita bisa berkumpul kembali di majelis yang berkah insyaallah. Ini yang bisa saya bacakan, barangkali ada yang ditanyakan sebelum majelis kita akhiri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan.